Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore rekan mahasiswa. Melalui video ini saya ingin bercerita mengenai lingkungan udara, gitu ya. Nah, udara ini kita tahu bahwa dia berada pada atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Jadi kita berdiri di atas permukaan bumi itu juga bisa dikatakan kita berada pada atmosfer, tapi atmosfer yang paling bawah, gitu ya. Nah, sifat umum udara ini tidak bau, tidak berwarna, tidak mempunyai rasa, dan tidak bisa dirasakan kecuali ada angin. Ya, angin itu apa? Udara yang bergerak, ya. Ya, penyebabnya apa? Kenapa udara bergerak? Tentu saja karena ada perbedaan tekanan, perbedaan suhu, gitu ya, sehingga ada aliran. Kemudian udara itu mudah bergerak. Ya, ini karena sifat khas dari materi udara ini. Ya, dia termasuk gas, material gas. Seperti yang kita ketahui bahwa gas itu susunan partikelnya itu sangat renggang, gaya tarik partikelnya itu sangat lemah sekali, gitu ya. Maka dia bisa bergerak. Jadi ketika ditempatkan pada suatu ruang, dia akan menempati ke segala arah, gitu ya. Berarti kalau menempati ke segala arah, udara juga punya sifat yang ekspansi, mengembang. Dimampatkan bisa, ya, dia dikompres, gitu ya. Kemudian udara juga memiliki berat, ya, karena gas itu penyusun udara memiliki massa, ya. Massa suatu partikel ketika berada pada permukaan yang memiliki medan gravitasi, ya, maka dikatakan partikel itu mendapatkan suatu gaya gravitasi yang kita sebut sebagai gaya berat, gitu ya. Jadi ketika ada material bermassa berada pada daerah yang memiliki medan gravitasi, contohnya di permukaan bumi, maka memiliki gaya tarik atau disebut sebagai gaya berat. Dengan adanya gaya, ya, maka muncul tekanan, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep tekanan P sama dengan F per A, artinya kan gaya yang memberikan dorongan pada suatu luasan. Nah, tekanan ini tentu saja ke segala arah, ya, sesuai dengan hukum Pascal, gitu ya. Kemudian udara itu mempunyai sifat kompresibel, ya. Ini ketika ditekan maka akan mengalami perubahan volumenya. Nah, ketika mengalami perubahan volume, maka akan mengalami perubahan massa jenis atau densitasnya. Kalau seperti ini, densitasnya itu berkurang, berarti volumenya mengembang, gitu ya. Di sini densitasnya berkurang terhadap ketinggian, gitu ya. Nah, sebanyak 99% udara berada dalam ketinggian antara 0 sampai 20 mil di atas permukaan bumi. Jadi kebanyakan itu udara menempati setinggi 20 mil di atas permukaan bumi. Udara juga menyebabkan hambatan. Nah, ini fungsinya sebagai perisai, ya, perisai dari ancaman benda-benda langit yang lainnya. Jadi ketika masuk ke atmosfer itu benda-benda langit, meteor, gitu ya, itu akan dihambat sehingga muncul gaya gesek. Nah, gaya gesek ini akan menghasilkan panas. Nah, maka akan terbakar dan sebelum masuk ke permukaan bumi itu sudah hancur terlebih dahulu. Mungkin ada yang masuk ke permukaan bumi pasti ukurannya sudah kecil, gitu ya. Jadi tidak begitu membahayakan. Kemudian udara itu berperan sebagai langit-langit untuk melindungi radiasi matahari, ya, jelas. Jadi ketika ada energi panas dari matahari berupa gelombang elektromagnetik, itu nanti akan sebagian akan diserap oleh uap air yang ada di atmosfer atau di udara, gitu ya. Jadi nanti yang masuk ke permukaan bumi itu tidak terlalu panas. Kemudian komposisi udara, ya. Jadi udara itu tersusun atas unsur dan senyawa kimia, ya. Nah, di sini adalah unsurnya
gas ya. Materialnya adalah gas. Ya, di sini ada dua gas, yaitu gas permanen dan gas variabel. Gas permanen ini adalah kecenderungannya gasnya itu ringan, sehingga disebut sebagai udara ringan. Siapa saja komposisinya? Ada nitrogen, oksigen, argon, dan gas kecil lainnya seperti helium, neon, kripton, xenon, ya, hidrogen, ini H ya, dikoreksi, metana, dan nitrous oksida. Lah, gas variabel ini kita sebut juga gas yang bobotnya terlalu besar gitu ya, dan masa tinggalnya cukup singkat ya, sehingga bukan termasuk gas permanen. Siapa dia? Uap air, karbon dioksida, ozon, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Gas variabel ini masa tinggalnya rentangnya 1-2 minggu ya. Hal ini dikarenakan semakin tinggi letak suatu gas, maka semakin cepat berkurang gas yang ukurannya berat. Jadi semakin tinggi itu gas-gas yang ukurannya berat itu semakin jarang ditemui. Ya, itu kenapa ya? Karena ada faktor gaya gravitasi gitu ya. Nah, jadi langsung ditarik ke bumi kalau ada ukuran yang massa yang terlalu berat. Maka kalau kita bayangkan itu, kalau di permukaan bumi sampai ke atas itu ukuran bobotnya itu semakin ringan gitu ya. Nah, ini adalah komposisi dari gas permanen dan gas variabel. Ya, nanti silakan disimak. Ini dilihat dari persentase volume dan beratnya. Kemudian kalau ini adalah kita melihat hubungan antara tekanan dengan densitasnya atau massa jenisnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang sumbu Y itu adalah ketinggian, kemudian yang sumbu horizontal atau sumbu X itu adalah penambahan tekanan dan penambahan densitas. Jadi semakin tinggi tekanan gasnya itu semakin rendah ya. Jadi startnya dari sini. Jadi ini adalah penambahan tekanan, semakin ke kanan semakin besar. Kalau dimulai dari kiri berarti tekanannya paling kecil. Ya, jadi kalau ini tekanan yang paling kecil berada pada ketinggian paling tinggi gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Berarti kalau ketinggiannya turun, ini mulai bergeser, tekanannya mulai naik gitu ya, sampai ke kanan. Berarti tekanan terbesar itu ketika dekat dengan permukaan bumi atau ketinggiannya yang rendah, sebanding dengan densitas. Densitas itu massa jenis. Semakin turun ketinggiannya, maka nilai densitasnya, kerapatan udaranya itu semakin besar. Kenapa seperti itu? Ini penjelasannya dilihat dari susunan secara molekulnya ya. Molekul udara itu ternyata lebih banyak berada pada permukaan yang paling rendah. Berarti semakin ke atas itu partikel udaranya itu semakin sedikit gitu ya. Jadi ketika kita mengambil di sini kita anggap ada suatu kubik gitu, kubus gitu ya. Nah, kubus ini adalah kita bayangkan di sini ada kubus. Nah, kubus ini di dalamnya ada partikel yang jumlahnya terlalu banyak, maka memiliki bobot yang paling besar gitu ya. Sehingga massa jenisnya rho itu adalah massa jenis itu adalah rho m per v gitu ya. Nah, jadi massa jenis adalah sebentar. Nah, jadi rho sama dengan m per v gitu ya. Jadi dengan volume yang sama kubik tadi, nah, maka penghuninya memiliki bobot atau massa yang semakin besar ketika berada di sini. Jadi kita bayangkan di sini ada kubus ya. Nah, di sini nah ini terdiri dari banyak partikel ya. Jadi kalau kita bayangkan di kubus yang di sini, misalnya ada kubus yang ukurannya sama,
maka yang di dalam kubus ini jumlahnya sedikit, maka dikatakan massa jenisnya semakin rendah gitu ya. Kalau ini titik 1, ini titik 2, kondisi 1, kondisi 2, berarti massa jenis 1 lebih kecil daripada massa jenis yang kedua. Gitu ya. Kemudian bagaimana hubungan antara tekanannya gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan ini atmosfer kita yang terdiri atas udara itu kita anggap pada suatu wadah tertutup gitu ya. Jadi kita kenal bahwa hubungan pada gas itu PV per T itu adalah suatu konstanta gitu ya. Nah, kita juga mengenal bahwa ρ itu adalah M per V, artinya ada hubungan berbanding terbalik antara ρ dengan volumenya gitu ya. Jadi bisa dituliskan kembali bentuk matematisnya adalah P per ρ kali T adalah suatu konstanta. Nah, ini di sini ada hubungan antara P pressure, tekanan, dan massa jenis yang sebanding. Nah, artinya apa? Kalau tekanannya naik, berarti massa jenisnya naik, tekanan turun, massa jenisnya turun. Ini analisis dari segi matematis ya. Nanti akan saya singgung analisis dari komposisi gasnya. Yang pertama, sifat fisik udara itu tekanan udara. Ini tadi saya sudah singgung, semakin ke bawah tekanannya semakin besar gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari komposisinya bahwa pressure P itu adalah F per A. Jadi kalau saya punya suatu bidang luasan gitu ya. Nah, misalnya di sini ada luasan. Nah, ini adalah A luasannya. Kemudian dikenai suatu gaya dari atas F, maka di sini memiliki tekanan P sama dengan F per A. Nah, ini penjelasan mengapa tekanan di bagian bawah itu semakin besar. Kita bayangkan bahwa kalau kita ingin meninjau titik di sini, ya ini katakanlah titik A gitu ya, titik ini, maka kita anggap titik A itu adalah suatu bidang luasan, maka di atasnya itu adalah suatu kubus, bukan kubus ya. Ini misalnya ada ruang gitu ya, atau bangun ruang ya, persegi, balok gitu ya. Nah, sampai ke tak hingga ini, gitu ya. Jadi balok ini memiliki massa karena di dalamnya ada partikel gitu ya. Nah, balok ini punya massa. Kalau punya massa berarti dia punya suatu gaya F, yaitu gaya berat M kali G. Nah, gaya berat ini yang balok sampai tak hingga ini memberikan dorongan, memberikan gaya pada luasan yang ini. Ini ada F-nya di sini. Nah, F-nya memberikan dorongan pada A. Maka di titik A itu berarti punya F per A, per V ya. Per A, tekanan ya. Nah, gitu ya luasannya. Nah, sekarang kalau kita bayangkan pada sebentar, pada ini, pada titik B, misalnya titik B di sini. Nah, ini berarti adalah luasannya titik B. Maka di atasnya adalah baloknya gitu ya. Nah, maka di bagian atas ini masanya lebih sedikit gitu ya, sehingga gayanya lebih kecil. Berarti kita tulis antara gaya A dengan gaya B itu lebih besaran yang A gitu ya. Yang B lebih kecil karena baloknya ini jumlah penghuni partikelnya lebih kecil karena semakin ke atas gitu ya. Berarti nanti tekanannya PB gitu ya. Berarti gaya pada B dibanding dengan luasannya. Dengan luasan yang sama tetapi gayanya beda, maka menghasilkan tekanannya lebih kecil. Berarti PA itu lebih besar daripada PB. Nah, ini penjelasan kenapa tekanan di bawah gitu ya, di bawah permukaan semakin ke bawah itu semakin besar tekanannya gitu ya.
Oke, itu dilihat dari sifat fisis tekanan udara. Bagaimana dengan suhu gitu ya. Nah, jadi naiknya suhu di permukaan bumi itu ya disebabkan oleh sinar matahari pasti ya. Kemudian ketika ada sinar matahari masuk ke permukaan bumi itu ya pertama jelas mengenai atmosfer dulu dan diserap oleh uap air ya yang berada pada troposfer. Tapi sebagian lagi nanti ada yang dipancarkan ke permukaan bumi ya. Atmosfer juga sebagai pemancar gelombang panas. Jadi ketika diserap di atmosfer, atmosfer juga memancarkan sebanyak energi yang diserap. Jadi dia menerima dari matahari dan dipancarkan lagi. Gitu ya. Jadi pemancarannya ini ke segala arah, berarti ada yang ke bumi dan ada yang ke angkasa gitu ya. Nah, sebagian ya ada yang hilang dan sebagian masuk ke permukaan bumi. Nah, bumi itu juga menyerap gelombang panas ya. Tetapi dia juga memancarkan lagi. Nah, jadi ketika masuk ke bumi itu sebagian lagi ada yang dilempar keluar. Nah, jadi udara yang di dekat dengan permukaan bumi itu pasti suhunya tinggi gitu ya. Jadi sehingga suhu udara di permukaan bumi lebih tinggi gitu ya. Dan suhunya makin rendah jika makin tinggi naiknya udara. Pada ketinggian tertentu itu nanti semakin tinggi itu udaranya semakin rendah. Ya itu juga berhubungan dengan ini ya, hubungan antara P dan T ini kan juga sebanding. Berarti kalau tekanannya rendah maka suhunya semakin rendah. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian daerah yang uap airnya tinggi cenderung lebih tinggi karena uap air ini lebih banyak menyerap panas radiasi dari matahari gitu ya. Kemudian suhu udara di permukaan bumi selalu berubah sepanjang hari. Suhu terendah pada pagi hari dan tertinggi pada siang hari. Nah, kemudian sifat fisis yang ketiga adalah gerakan udara. Udara yang bergerak disebut angin. Kenapa ada gerakan udara? Karena ada perbedaan suhu. Kalau ada perbedaan suhu, pasti akan menyebabkan perbedaan tekanan. Gitu ya. Nah, yang diikuti munculnya gerakan udara karena ada perbedaan tekanan, maka ada gerakan atau aliran udara. Mengalirnya dari mana? Ya dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Ibaratnya kayak air gitu ya. Gerakan udara ini bersifat meratakan tekanan gitu ya. Jadi kalau ada suatu wilayah antara A dan B itu perbedaan tekanannya sangat tinggi, jomplang gitu ya, maka alirannya semakin kencang gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, coba ini nanti jelaskan ya, untuk tugas jelaskan peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut ya. Dari penjelasan saya tadi, coba jelaskan kenapa proses terjadinya angin darat dan angin laut gitu ya. Nah, ini nanti Anda buat tugas, nanti masuk ke UTS gitu ya. Nanti akan saya berikan informasinya di grup. Kemudian kelembaban udara ya. Jadi atmosfer bumi itu selalu terdapat uap air. Nah, uap air ini berbentuk dalam bentuk gas terdapat pada udara karena adanya peristiwa penguapan. Oke. Jumlah uap air pada udara tidak tetap mengikuti perubahan suhu udara. Ya, jelas ya. Udara panas lebih banyak mengandung uap air daripada udara dingin. Oke, karena tadi uap air lebih banyak menyerap radiasi gitu ya, sehingga panas. Jika udara tidak lagi mampu menampung uap air, maka dikatakan udara jenuh. Nah, kalau masih dipaksa adanya penguapan gitu ya,
maka terjadi pengembunan gitu ya. Jadi ketika uap air itu bertambah maka terjadi pengembunan. Padahal kondisinya sudah jenuh gitu ya. Nah, berarti dikembalikan lagi ke dalam bentuk air gitu ya. Jadi udara itu sudah nggak mampu menangkap uap air. Jika ada kelebihan uap air maka diubah menjadi embun dan kembalikan lagi menjadi air. Nah, alat untuk mengukur kelembaban ini disebut sebagai higrometer. Nah, bagaimana dengan pencemaran udara? Nah, ini udara bersih itu ini komposisinya ya. Secara ideal seperti ini, nitrogen sekian persen, oksigen, argon dan gas kecil lainnya. Nah, kenapa tercemarnya bagaimana? Kalau ada zat pencemar, karbon dioksida, SO2, monoksida, ya ini NOx gitu ya, ini zat yang lainnya, itu jumlahnya banyak di udara, maka dikatakan mengalami pencemaran. Dampaknya gimana? Ya ini membahayakan kesehatan terutama ya bagi makhluk yang ada di bumi, manusia, hewan dan tumbuhan. Iklim ngaruh ya, kemudian mengganggu keindahan lingkungan. Untuk informasi jelasnya mengenai pencemaran udara bisa lihat di artikel yang sudah saya share. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Di sini alam itu sebenarnya sudah melawan adanya pencemaran udara itu ya. Yaitu angin. Angin ini adalah gerakan udara, berarti fungsinya adalah memindahkan partikel pencemar gitu ya. Udara yang tercemar itu digeser dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini fungsi angin. Sinar matahari, lah ini adalah fotokimia ya. Jadi udara yang tercemar itu dengan adanya sinar matahari ya, maka terjadi proses fotokimia pada gas sehingga menjadi partikel yang kecil atau halus atau partikulat gitu ya. Nah, maka istilahnya itu ya dipecah mungkin gitu ya, diubah menjadi partikel yang lebih kecil melalui proses fotokimia. Nah, nanti akan terendap karena ada gaya gravitasi, maka udara di sekitar itu akan bersih atau tingkat pencemarannya mengalami penurunan gitu ya. Nah, kemudian adanya gaya gravitasi ya tadi ya, membantu menarik mengendapkan, itu adalah gaya gravitasi. Kilat, nah kilat ini akan mengubah bentuk partikel, jelas ya, karena di situ ada kilat itu ada bunga api. Nah, di situ ada energi panas, maka akan mengubah bentuk partikel. Nah, nanti hasilnya akan diendapkan juga ya. Hujan ini akan membersihkan debu di permukaan bumi. Nanti ini akan mengurangi pencemaran juga. Dan turbulensi panas, turbulensi itu perubahan kecepatan yang acak gitu ya. Nanti ini fungsinya juga seperti angin, menggeser atau memindahkan udara tercemar. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah pencegahan yang udara ini belum saya set ya. Itu silakan baca di artikel ya, pencegahannya untuk yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu dibaca di artikel ya. Nanti kayaknya sudah saya scan kalau nggak salah. Ini belum saya edit ternyata. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di grup WA ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.